Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Alfana Ibnu Sobari dengan NIM C1C02066. Jadi di sini saya akan membahas tentang perhitungan PPNBM sebagaimana tugas dari Pajagan 2 dengan dosen Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan kita tentang PPNBM atau pajak atas barang mewah. Terdapat 6 rumusan masalah yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu pengertian PPNBM, kedua objek PPNBM, ketiga dasar pengenaan PPNBM, yang keempat fungsi PPNBM, kelima tarif PPNBM, keenam itu cara menghitung PPNBM, dan yang terakhir yang keenam yaitu tentang dampak adanya PPNBM. Kita masuk yang pertama yaitu tentang pengertian PPNBM, di mana kepanjangan PPNBM ini atas pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM juga biasanya dimasukkan ke dalam harga jual yang dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Kita masuk ke dalam objek PPNBM. Siapa saja sih yang dikenakan PPNBM ini barangnya? Ada 5 barang yang dikenakan pajak PPNBM ini, yaitu yang pertama yaitu tentang barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Kemudian yang ketiga itu barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dan yang keempat yaitu barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Dan yang terakhir yaitu apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan moral serta mengganggu ketertiban masyarakat. Kita masuk ke dasar pengenaan PPNBM. Terdapat 5 dasar pengenaan PPNBM, yaitu tambah harga jual produk termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual, nilai impor, cukai impor, uang dari biaya masuk serta pungutan lainnya, kemudian nilai ekspor semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Yang keempat, biaya penggantian termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak. Dan yang kelima yaitu nilai lainnya yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian kita masuk ke fungsi PPNBM. Terdapat 4 fungsi PPNBM sebagai penyeimbang pembebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. Kemudian PPNBM sebagai pengendalian konsumsi BKP barang mewah. Kemudian PPNBM adalah untuk perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah. Dan yang terakhir itu PPNBM berkontribusi terhadap penerimaan negara. Kita masuk ke tarif PPNBM, di mana tarif PPNBM ini menurut pasal 8 nomor 42 tahun 2009 atau sampai sekarang masih berlaku. Paling rendah itu 10% dan paling tinggi 200%. Itu tergantung dari barang dan kemewahan atas barang kena pajak tersebut. Kemudian tarif khusus PPNBM dikenakan kepada pengusaha atas ekspor BKP atau barang kena pajak tergolong mewah sebesar 6%. Kemudian perhitungan pajak tinggal dikalikan presentasi tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikenai pajak. Seperti biasa, persentase dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Kemudian untuk cara menghitung PPNBM, di sini saya akan menjelaskan 2 contoh. Yang pertama, Pak Dani mengimpor BKP atau barang kena pajak mewah dengan nilai impor sebesar 7 juta, sedangkan tarifnya itu 15%. Sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM adalah 7 juta dengan tarif 10%, maka tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak, PPN-nya itu 10% dikali 7 juta, dan PPN-nya diketahui sebesar 700.000. Sedangkan untuk cara menghitung PPNBM-nya yaitu dengan PPNBM, tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak. Kemudian untuk tarifnya itu 15% seperti diceritakan di soal. Dikali dengan 7 juta, didapatkan senilai 1.050.000. Untuk contoh yang kedua, PKP MNO mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 7 juta.
BKP yang tergolong mewah tersebut selain dikenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai juga dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 20%. Perhitungan PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah untuk dasar pengenaannya itu 7 juta, PPN-nya itu 10% dikali 7 juta didapatkan 700.000 dan PPNBM dikenakan 20% dikali 7 juta sama dengan 1.400.000. Kemudian dampak PPNBM. Apa sih dampak PPNBM itu? Adanya PPNBM. Yang pertama tentunya penerimaan negara. Dengan adanya PPNBM ini dapat menambah kas negara, apalagi terhadap pajak-pajak terhadap barang mewah yang sering diperjualbelikan. Kemudian mengendalikan konsumsi BKP atau barang kena pajak. Ini juga sangat penting teman-teman. Contoh BKP itu atau contoh barang-barang yang biasanya dikenakan pajak dalam PPNBM itu contohnya itu rokok, yaitu barang miras atau minuman keras. Kenapa? Karena rokok atau miras jika tidak dikendalikan bisa terjadi peningkatan konsumsi terhadap barang tersebut sehingga banyak masyarakat yang sering sakit atau yang lain-lain. Intinya itu mengendalikan konsumsi BKP agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian peningkatan penjualan mobil bekas. Peningkatan penjualan mobil bekas ini juga termasuk pengurangan dampak-dampak yang akan terjadi jika dikenakan terus-menerus. Contohnya untuk mobil bekas, mobil ini juga termasuk barang pokok dan juga termasuk barang mewah. Tergantung pada pemakainya. Jika ingin dipakai untuk keperluan sehari-hari, maka mobil tersebut bisa dikenakan dengan barang pokok. Jika dikenakan hanya untuk status sosial, maka barang tersebut bisa dikenakan atau mobil tersebut diakui sebagai PPNBM. Jadi peningkatan penjualan mobil bekas ini supaya masyarakat tidak tergiur dengan harga-harga barang yang ingin membeli harga barang yang lebih mahal daripada membeli mobil yang bekas. Kemudian ada kenaikan nilai saham mobil dan serta menurunkan emisi gas buang mobil. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Terima kasih. Hasta